Mas Roy itu bilang beda sama Bang Sylvester Matutina, sampai sekarang belum dieksekusi, Ya, padahal sudah beda, terpidana. Apa Mbak. Bang bedanya? Sylvester itu kan saya sebagai keluarga beliau juga. Gimana tuh? Saya ingin katakan bahwa kasus beliau itu sudah kadaluarsa, harus dihentikan, tidak bisa diproses hukum lagi. Padahal belum ada eksekusinya. Ya? Padahal sejauh ini belum dilaksanakan Ya, itu kan pidananya. kalau tidak dilaksanakan kan bukan kesalahannya Sylvester dong. Kesalahannya kejaksaan sebagai pihak eksekutor kenapa tidak mengeksekusi, ya kan, selama 6 tahun. Udah kadaluarsa, Mbak. Jadi beda antara Bang Roy sama saya sama Bang Sylvester ini berbeda, sangat jauh kasusnya berbeda. Beda tuh. Yang kan? satu sudah kadaluarsa, yang satu baru mulai begitu. Oke. Jadi pasti berbeda. Ya, Tapi kalau versi ini Anda perlu kan saya luruskan pemahaman gimana? hukumnya ya. Kita nih membaca KUHP Indonesia, bukan KUHP Negeri Konoha. Pasal 84 KUHP junto pasal 78 KUHP itu jelas kok perkara ini belum daluarsa pemidanaan. Karena kalau ini daluarsa pemidanaan, kemarin nggak akan ada perintah eksekusi dari kejaksaan. Kan kejaksaan yang lebih paham hukum acara dalam hal eksekusi. Pasal 270 KUHP, pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan terhadap putusan yang sudah ingkrah ya perintahnya satu, eksekusi. Dan perintah eksekusi itu kan kemarin sudah dikatakan lagi tuh. Terus hambatannya apa dong Ya, menurut Anda? hambatannya kalau menurut saya berarti ada dua hal. Yang pertama adalah kita menuntut nih pelapor terhadap kasus ijazah Pak Jokowi menuntut adanya itikat baik atau kooperatif dari Mas Roy Suryo dalam menghadapi kasus ijazah ini. Tapi di sisi yang lain mereka nggak kooperatif juga, ya. Bahkan mereka bisa dijerat juga dengan pasal 221 KUHP yaitu obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi proses pelaksanaan putusan pengadilan gitu ya. Jadi kuasa hukumnya bisa dijerat, siapapun juga bisa dijerat. Karena kan sebetulnya dalam pasal 221 KUHP itu tidak boleh terhadap terpidana diberikan satu, bantuan untuk melarikan diri. Kemudian yang kedua, menyembunyikan terpidana. Ini kan sudah terpidana, bisa ditetapkan sebagai tersangka juga gitu. Pihak-pihak yang menyembunyikan dan tidak memberikan fasilitas kepada Sylvester. Jadi kalau bicara Sylvester ini menurut saya berdasarkan pasal 84 KUHP, junto pasal 78 KUHP, yang bukan KUHP Negeri Konoha, itu daluarsa pemidanaannya 16 tahun, 12 tahun daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Itu matematika hukum baku, tidak bisa ditafsirkan lain. Satu-satunya rumus matematika hukum di dalam KUHP yaitu perhitungan daluarsa pemidanaan dan daluarsa penuntutan. Beda soal daluarsa katanya. Beda, gini Mbak, sama Bang Sangaji. Kalau kita menilai itu pasal 84 itu ayat 1 dan ayat 3. Kalau abang kan pakai ayat 2, kita pakai ayat 1 dan ayat 3. Ayat 1 itu kadaluarsa dihentikan, tidak bisa diteruskan. Ayat 3-nya itu adalah tidak boleh kurang dari putusan kan. Putusan kan cuma 1,6. Jadi sudah kadaluarsa. Nah, ini tafsirnya salah baca pasal gitu. Pasal 84 mengatakan perhitungan daluarsa pemidanaan dihitung terhadap kejahatan-kejahatan itu dihitung berdasarkan daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Itu matematika hukum. Tidak ada tafsir lain. Makanya pihak kejaksaan pun kan sudah mengkonfirmasi itu. Kalau itu sudah daluarsa pemidanaan, kejaksaan tidak akan memerintahkan Sylvester untuk menyerahkan diri gitu. Nggak ada daluarsa. 4 ayat 2 itu buat penuntutan. Ini bukan penuntutan, Pak. Kan daluarsa ini sudah terpidana. Gini, pasal 78 KUHP itu kan daluarsa penuntutan, 84 KUHP daluarsa pemidanaan. Ya, kan ada baca pasal 78 itu pas penuntutan ya bisa kan dipakai. Kan disebutkan begini. Aduh, ini baca KUHP mana sih? Loh, ini kita beda. Ini KUHP Republik Indonesia berdasarkan KUHP dari Wetboek van Strafrecht yang diterapkan di negeri Indonesia, di negeri jajahan Hindia Belanda dari negeri Belanda berdasarkan menurut Anda ini masalah beda tafsir salah seperti apa? Ini salah, ini membodohi rakyat dan menyesatkan penegakan hukum. Pasal 84 ayat 2 itu khusus buat penuntutan pasal 78. Baca benar pasal 78 itu khusus penuntutan. Bukan untuk pemidanaan, itu harus daluarsa pemidanaan tidak bisa dilepaskan daluarsa penuntutan. Ayat 1 dan 3 ditambah dengan putusan Mahkamah Agung nomor 269. Jadi kalau menurut Anda untuk Sylvester tidak bisa dilanjutkan? Tidak bisa. Menurut saya begini, menurut saya harus dilanjutkan. Kenapa? Karena jelas perintah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu sudah clear. Silakan menyerahkan diri dan kepada kuasa hukum yang mengetahui di mana keberadaan Sylvester, silakan dibantu juga untuk menyerahkan diri. Hanya memang kami sayangkan begini. Ini kita bicara soal political will dalam penegakan hukum. Kejaksaan tuh jangan hanya menghimbau gitu loh. Kejaksaan tuh harus segera menetapkan DPO.
berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 270 KUHP dan pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Oke, Bang Boy, emang Nggak ada bisa. masalah political Kejaksaan will atau enggak? ragu-ragu selama ini. Dia tidak eksekusi karena memang sudah kadaluarsa pasal Ragu-ragu 84 karena ada yang 1 melindungi kan gitu. Nah, ini Tambah kan dengan cara putusan bacanya begitu. Mahkamah Republik Indonesia 269 tahun 57 itu kadaluarsa 6 tahun udah selesai itu. Ini kalau Kalau kasusnya tidak Bang Roy eksekusi, sama selesai. kasusnya Bung Silvester ini kan seperti magnet, kutub utara sama selatan beda banget gitu. Pasti akan iya. bertentangan. Menurut Anda itu kriminalisasi atau bukan? Ya, jadi gini, saya ingin mengatakan lagi dalam kasusnya Mas Roy, memang ada kriminalisasi lagi. Saya tidak ingin lagi berdebat soal kadaluarsa pemidanaan ya, karena begini, ini kan cara berpikirnya berbeda nih, ya kan. Kalau saya berpegang pada norma hukum pidana. Ya, Sebentar, jangan dipotong dulu, Oke. jangan dipotong dulu. Silakan. Kaidahnya jelas, Oke, kaidahnya singkat-singkat jelas, itu jelas ya. Oke. Kemudian yang kedua, kejaksaan sudah memberikan statement bahwa akan dieksekusi. Oke, nah kalau Dan yang punya kewenangan mengeksekusi itu kan kejaksaan. Jadi ini bukan resmi dari kejaksaan ya, ini membela, ini karena pembela Oke, aja. kalau untuk yang kasusnya Kalau untuk kasusnya Mas Roy, kenapa kami sebut ada kriminalisasi juga? Karena pasal-pasal yang diterapkan sebagai dasar penetapan tersangka itu tidak sesuai dengan kualifikasi delik yang saat ini disidik oleh Polda Metro Jaya. Delik utamanya kan adalah pencemaran nama baik. Kalau 310, 311, 27A Undang-Undang ITE itu masih masuk dalam satu kualifikasi delik. Ingat loh, ilmu hukum pidana itu membatasi kewenangan penyidik untuk memperluas pasal. Kenapa? Karena pada saat penyidik menerapkan pasal harus melihat pada kualifikasi delik. Oke. Contoh begini, kalau tipu gelak 372, 378 itu memang selalu diikutkan gitu. Oke, sikat saja. Pencemaran nama baik 310, 311 juga diikutkan. Semestinya? Mestinya menurut saya pasal 32 Undang-Undang ITE, pasal 35 Undang-Undang ITE, pasal-pasal penghasutan itu sebetulnya tidak boleh diterapkan. Oke. Karena Kayak tidak gini, sesuai tanggapan, dengan Mbak. Tanggapan, Mbak. Oke. konstruksi Anda- peristiwa hukum yang diduga Bang itu Sengaja adalah ini peristiwa pidana. pembela, Oke, baik, silakan. Anda bukan penyidik, Anda ini pembela. Penyidik itu lebih tahu, lebih ahli, berpengalaman, dia menjerat sesuai dengan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada. Oke, Nggak menurut mungkin. Anda harusnya ini lanjut kasusnya? Lanjut, itu benar itu. Dan saya kira itu pasal itu kena pasal harus ditahan itu. Gini, Oke. perluasan pasal itu boleh. Bukan berarti tidak boleh. Tetapi perluasan pasal tidak boleh mengarah Jadi pada gini, Bang kriminalisasi. Oke. Sebentar dulu. Oke, singkat saja, Bang. Perluasan pasal itu boleh. Tapi- Tetapi perluasan pasal tidak boleh dipaksakan. Oke. Kalau mau dipaksakan, semua pasal-pasal yang ada dalam KUHP maupun Oke, undang-undang baik. di luar KUHP Oke, dipakai aja oke, untuk menjerat Roy singkat Suryo. saja. Kalau Bang Boy, upaya silakan. hukum prapit saja, ngapain? Oke, nah. Prapit Ya lah. jangan selalu berlindung di balik prapit. Oke, nah, itu kalau- membenarkan, itu itu upaya hukum bagi memberangkan Anda, kan? proses penyidikan Anda sebagai yang pengacara, tidak sesuai dengan prosedur Nggak, Nah, dan kalau proses of penyidik. law. Oke, Anda bukan penyidik, nah kalau Anda ngomongin proses pengacara. hukum kita akan lihat dulu ya hari Kamis nih ya ditunggu bagaimana pemeriksaan pertama Bung Roy Suryo sebagai tersangka. Terima kasih Bang Boy sudah hadir, terima kasih Terima Bang kasih. Sangaji Ya. sudah hadir di Sapa Indonesia.